Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari seputar dunia administrasi jaringan menggunakan mikrotik. Tentu saja kita semua mengetahui bahwa mikrotik merupakan salah satu vendor networking jaringan terkenal dan banyak digunakan baik kalangan perusahaan, sekolah, lembaga, maupun pemerintahan. Artinya, bagi kalian yang ingin menjadi network engineer yang kompeten, maka mikrotik menjadi salah satu hal yang wajib dikuasai. Jadi, kalau kita telaah mengenai mikrotik, mikrotik itu adalah sebuah perangkat keras dan sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Nah, mikrotik juga mempunyai berbagai fungsi atau berbagai fitur yang dapat digunakan untuk mengatur lalu lintas data, keamanan jaringan, serta konfigurasi dan manajemen perangkat jaringan. Langkah yang tepat untuk mempelajari mengenai mikrotik yaitu MTCNA. MTCNA bisa kita lihat mempunyai kepanjangan Mikrotik Certified Network Associate, yang merupakan program pembelajaran mikrotik dan gelar awal untuk para network engineer pada tingkatan entry level. Pada outline MTCNA ini, kita akan membahas tentang network fundamental, basic mikrotik, serta konfigurasi administrasi jaringan menggunakan router OS. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran seputar dunia mikrotik certified. Nah, di sini untuk outline MTCNA sendiri nantinya akan terdiri dalam beberapa bab materi. Nah, di setiap bab materi ini terdapat poin-poin penting. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke bab pendahuluan. Nah, apa yang kita akan bahas di bab pendahuluan ini, nantinya kita akan menyinggung seputar apa itu mikrotik, tujuan pembelajaran mikrotik, timeline mikrotik, program sertifikasi mikrotik, dan juga menyinggung sedikit terkait ujian MTCNA. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa itu mikrotik. Mikrotik itu adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, dan router, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui juga, mikrotik itu bisa berbentuk dua. Bisa berbentuk OS atau software, bisa berbentuk perangkat keras atau hardware. Nah, kalau OS itu biasanya disebut router OS. Adapun yang perangkat keras berupa router board. Jadi, kalau kita telaah lebih dalam, yang router OS itu berarti berbentuk software, bisa diinstal di PC, teman-teman. Nah, kemudian untuk hardware, maka berbentuk perangkat keras. Untuk perangkat keras jaringan, itu mungkin real switch ataupun router board yang biasa kita temui di sekolah-sekolahan ataupun program learning center, teman-teman. Jadi begitu. Nah, untuk lokasi pertama pembuatan mikrotik itu ada di lokasi Riga, Latvia, Eropa Utara. Ada juga moto mikrotik. Moto mikrotik itu adalah routing the world. Istilah dari routing the world itu adalah ingin menghubungkan dunia, teman-teman. Di sini ada website resmi, bisa kalian cek sendiri. Nah, websitenya itu namanya mikrotik.com, teman-teman. Nah, founder atau
Pencipta pertama mikrotik itu adalah John Trulli dan Ernest Riextins pada tahun 1996, teman-teman. Sini juga ada perkumpulan Mikrotik User Meeting atau MUM. Jadi istilahnya kayak webinar atau perkumpulan orang-orang mikrotik sebenarnya untuk umum, yang bertujuan untuk mengenalkan fitur-fitur mikrotik dan juga dasar-dasar dari mikrotik, teman-teman. Nah, di sini juga ada ensiklopedia, kumpulan-kumpulan materi tentang mikrotik. Nah, terakhir ada forum. Di sini biasanya digunakan untuk diskusi, konsultasi pertanyaan, bisa diajukan juga dalam forum ini, teman-teman. Nah, untuk semua website-website yang tertera di sini, teman-teman, bisa kalian cek sendiri melalui Chrome ataupun yang lain-lain, browser kalian masing-masing. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk pembahasan pada bab pendahuluan, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini atau video kali ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran MTCNA dan timeline mikrotik. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran MTCNA ini mempelajari karakteristik, fitur-fitur dan kemampuan mikrotik router OS, teman-teman. Mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik OS. Harapannya dengan kita mempelajari MTCNA ini, kita juga bisa mengambil program sertifikasi juga, teman-teman. Sehingga kita sudah memiliki sertifikasi, yaitu kita bisa mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate, teman-teman. Oke, lanjut ke timeline mikrotik. Kita akan bahas dari awal. Di 1996, di mana mikrotik didirikan atau diciptakan, teman-teman. Setelah itu, pada 1997, router OS software baru ditemukan dan baru dibuat pada tahun itu, teman-teman. Lanjut, perangkat router board pertama itu pada tahun 2002, yaitu MUM pertama di Paraguay, Czech Republic pada tahun 2006. Sudah kita singgung di video sebelumnya, MUM itu adalah Mikrotik User Meeting, semacam webinar atau perkumpulan orang-orang mikrotik yang bertujuan untuk diskusi atau semacamnya, teman-teman. Nah, MUM terbesar di Indonesia juga pernah terjadi pada 2015 dan dihadiri sekitar 2.500 orang lebih, teman-teman. Jadi begitu. Harapannya teman-teman sudah memahami apa itu mikrotik, tujuan pembelajaran dari MTCNA, dan timeline pada mikrotik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sertifikasi mikrotik dan juga terkait ujian MTCNA untuk melanjutkan pada video sebelumnya, teman-teman. Kita langsung aja ke sertifikasi mikrotik. Sertifikasi berjenjang. Kalau belum lulus MTCNA maka belum bisa ikut ujian level engineer. Nah, MTCNA ini merupakan awal sertifikasi atau program sertifikasi awal yang tepat untuk para pemula yang ingin mempelajari tentang mikrotik, teman-teman. Karena MTCNA ini mencakup atau menjelaskan semua fitur-fitur yang ada pada mikrotik. Setelah itu masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Setelah itu
bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jika sertifikasi expired, tetap bisa mengikuti sertifikat next level atau sertifikat selanjutnya, teman-teman. Lanjut ke sertifikasi Mikrotik. Di sini kita bisa lihat secara singkat terkait Mikrotik Certified Training Programs yang diselenggarakan oleh vendor Mikrotik. Bisa melihat informasi lengkap terkait sertifikasi pada Mikrotik di link berikut, teman-teman. Untuk secara lebih lengkapnya, kalian bisa cari aja atau browsing aja di browser kalian masing-masing, www.mikrotik.com/training/about, teman-teman. Cari aja. Oke, setelah itu terkait ujian MTCNA. Untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik. Online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam, teman-teman. Perlu diingat ya. Sistem penjawaban pilihan ganda, single, multiple, true, false. Tidak ada lab dan esai. Soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Nah, untuk kalian yang ingin mengikuti ujian, minimal bisa bahasa Inggris atau tahu basic-basic tentang bahasa Inggris, teman-teman. Passing grade 60% untuk nilai 50% sampai 59% bisa dilakukan tes ulang. Jadi dia ada second chance atau kesempatan kedua, teman-teman. Syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, trainer nilai harus minimal 75% untuk associate level MTCNA dan engineer level MTCNA, teman-teman. Jadi kalau syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan atau trainer, nilai harus minimal 75%, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.